Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Nah, minggu lalu kita membahas tentang kebijakan Jepang di Indonesia. Jadi apa yang dilakukan Jepang di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perjuangan meraih kemerdekaan. Jadi kita akan membahas masa-masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Karena kita masih dalam situasi pandemi, tetap untuk patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak aman, jangan berkerumun, dan sesering mungkin mencuci tangan. Pelajaran kita kali ini adalah pertama untuk menganalisis pembentukan BPUPKI dan menganalisis akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, jadi Bapak harapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu menganalisis bagaimana BPUPKI terbentuk dan tugasnya apa dan dampak yang akan dia berikan bagi kemerdekaan Indonesia kelak. Dan yang terakhir atau yang kedua adalah bagaimana akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia. Midway atau Battle of Midway, pertempuran antara Amerika Serikat melawan pasukan Jepang. Nah, pada titik ini juga menjadi kemudian pertempuran laut terbesar mungkin sepanjang sejarah manusia karena memang banyak sekali pesawat, senjata, bahkan kapal induk yang dikerahkan dalam pertempuran ini. Jepang itu memberikan janji kemerdekaan. Nah, janji kemerdekaan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk organisasi yang dibentuk oleh Jepang, yaitu pendirian BPUPKI. Nah, mungkin ini udah kalian pelajari di level SD ataupun SMP tentang BPUPKI. Nah, BPUPKI sendiri berarti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini diketuai oleh Dr. Radiman Widyodiningrat. Nah, ini tugasnya ngapain sih? Nah, dia tugasnya untuk menyelidiki berbagai hal terkait politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal lainnya bagi pembentukan sebuah negara. Jadi yang hal-hal yang dulu itu di Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu sebenarnya mirip dengan pembukaan UUD 45. Kalau kalian cari tahu tuh ya. Nah, ini ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerajaan ini oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan PPKI, coba kita lihat sama-sama secara umum ya, bukan secara mendetil karena detailnya akan kalian bahas dalam kelompok kalian ketika diskusi. Nah, di sebelah kiri ini adalah tentang BPUPKI dan sebelah kanannya tentang PPKI. Dari istilah, kalau BPUPKI itu berasal dari istilah Jepang yang namanya Dokuritsu Junbi Chosakai. Sementara PPKI itu adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Membentuk organisasi dan menggait tokoh nasional, Jepang juga memberikan janji kemerdekaan yang dikenal sebagai Janji Koiso. Janji Koiso adalah pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang Kuniaku Koiso pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo. Hipotesisnya apa nih? Ya Allah, tadi hipotesis udah. Ulang apa ulang? Jangan cepet-cepet. Gue mau nyari nggak ada paket nih. Nah, hipotesis mah nggak bisa Mel. Keren lu, Mel. Itu yang ono. Kalau ingin ditanya, menarik simpati. Woi. Ingin menarik simpati rakyat Indonesia, membuktikan kepada Indonesia kalau Jepang peduli. Padahal apa dah? peduli dengan Indonesia. Ingin memanfaatkan untuk kepentingan perangnya. Oh iya. Padahal untuk memanfaatkan Indonesia dalam dalam peperangan
Kepentingan. Ya, kepentingan perangnya sendiri. Untuk kepentingan perangnya. Untuk berhasil menyatukan Indonesia. Mana? Berambisi. Itu tuh beramisi. Wakil presiden gitu ya. Gimana sih ngejelasinnya? Itu nih, tambahin itu. Apa yang di mana? Untuk mengamankan presiden dan wakil presiden agar tidak diperalat oleh bangsa Jepang. Jadi kan itu pas proklamasi gitu. Agar tidak apa tadi? Di apa? Peralat oleh bangsa Jepang. Atau kayak dipengaruhi gitu. Jadi dugaan atau hipotesis awal dari kelompok kami yaitu mengapa Jepang membentuk BPUPKI yaitu untuk membantu rakyat Indonesia dalam proses kemerdekaannya. Itu hipotesis awalnya, Pak. Terus setelah kami cari atau dari data yang akurat itu begini. Jepang membentuk BPUPKI itu atas dasarnya demi kepentingan sendiri. Adapun tujuan Jepang membentuk BPUPKI itu untuk mempertahankan sisa-sisa kekuatan dengan cara memikat hati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang juga mengharapkan rakyat Indonesia memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka. Jadi aksi Jepang itu bukan semata-mata bentuk kebijaksanaan yang tulus, Pak. Hipotesisnya ingin menarik simpati rakyat Indonesia, membuktikan kepada Indonesia bahwa Jepang benar-benar peduli dan kemudian datanya, karena Jepang berambisi menyatukan Indonesia di bawah Kekaisaran Jepang, alih-alih memerdekakan Indonesia. Beruntungnya dalam Perang Barat, kemenangan Jepang tak bertahan lama. Posisi Jepang dalam perang makin terhimpit. Jepang berusaha meraih dukungan dari rakyat Indonesia. Selain membentuk organisasi dan menggait tokoh nasional, Jepang juga memberikan janji kemerdekaan yang dikenal dengan janji Koiso. Kalian sudah diskusi dan presentasi melalui Zoom mengenai BPUPKI dan juga pembentukan dasar negara di masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, pelajaran apa atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini? Silahkan yang mau membuat refleksi atau merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dari materi yang kita pelajari hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan pemberian ataupun hadiah dari Jepang, tetapi bangsa Indonesia berjuang sendiri untuk mendapatkan kemerdekaan. Oke, terima kasih. Jadi memang benar bahwa kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini adalah kemerdekaan yang kita peroleh itu bukanlah hasil dari pemerintahan Jepang. Jadi kemerdekaan kita itu melalui proses yang begitu panjang sampai pada akhirnya bermuara pada 17 Agustus Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Setelah ini kita akan ada kuis melalui Google Form. Ntar kalian jangan lupa diisi Google Form-nya. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Di pembelajaran kali ini tetap selalu jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Sebagai penutup, untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat.
berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.